Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan sirah nabawiyah halaman 119. Tetapi kalamullah itu begitu indah, ayat demi ayat merasuk ke dalam sanubari mereka. Bacaan yang begitu menggetarkan hati dan jiwa sehingga pendengaran mereka terpusat pada apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah tidak ada suara lain yang mereka dengar kecuali suara beliau, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat terakhir suara tersebut. Diabadikan di Quran surat An-Najm 62, yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran surat An-Najm 62. Mereka yang hadir di situ ikut bersujud. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai diri kecuali dia tunduk bersujud. Hakikatnya cahaya kebenaran telah masuk ke dalam relung jiwa mereka yang angkuh dan suka mengolok-olok itu, sehingga mereka ikut bersujud. Informasi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisahnya diringkas dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Lihat pada bab ayat sajdah pada surah An-Najm dan pada bab sujudnya musyrikin dengan kaum muslimin. Jilid 1 halaman 146. Kebesaran nama dan keluhuran kedudukan yang mereka agungkan selama itu telah jatuh karena merasakan keagungan kalamullah yang merasuk ke dalam hati mereka. Mereka yang ikut sujud mendapat cercaan yang tajam dari orang-orang yang tidak hadir saat itu. Pada saat itulah mereka yang ikut sujud membuat kebohongan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalih bahwa pada saat itu Rasulullah SAW mengagung-agungkan berhala dengan ucapan, itu adalah Goronik yang maha luhur dan syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kebohongan itu untuk menutupi sujud yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW. Sungguh tidak mengherankan karena mereka sudah begitu terbiasa dengan kebohongan, dusta, dan sikap yang mengada-ngada. 15. Kembali lagi ke Habasyah. Kabar tentang kejadian ini tersebar hingga terdengar oleh kaum muslimin yang berada di Habasyah. Tetapi kabar yang sampai tidak sepenuhnya benar. Yang mereka dengar adalah bahwa kaum kafir Quraisy telah masuk Islam dan sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka semua kembali ke Mekah pada bulan Syawal tahun yang sama. Mereka hampir mendekati Mekah pada saat tengah hari. Saat itulah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian mereka ada yang kembali ke Habasyah, sebagian lagi tetap masuk ke kota Mekah dengan cara bersembunyi dan berlindung di rumah orang Quraisy. Informasi ini bisa dilihat di Ibnu Hisham jilid 1 halaman 324. Lihat juga Jadul Ma'ad jilid 1 halaman 24, jilid 2 halaman 44. Sejak saat itu penindasan dan siksaan semakin gencar dan kejam dilancarkan oleh kafir Quraisy.
Orang kafir Quraisy merasa disulitkan oleh sikap Raja Najasyi yang baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat jalan lain kecuali memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Wallahu a'lam.